Sektor pertanian kembali dilirik di saat sektor pariwisata di Bali terpukul pandemi COVID-19. Sayangnya para petani di Bali acap kali mengalami masalah optimalisasi hasil pertanian hingga terkendala pemasarannya. Persoalan yang dihadapi oleh petani inilah yang membuat mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Udayana Denpasar angkatan tahun 2018 tergerak dan melakukan kolaborasi dengan Wijaya Farm Indonesia dengan mengadakan kegiatan hulu hilir untuk mendukung kesejahteraan petani di Bali. Event ini merupakan salah satu dari tugas mata kuliah aktivitas humas, di mana mata kuliah aktivitas humas ini merupakan rangkaian terakhir dari beberapa mata kuliah humas sebelumnya. Jadi sebelumnya ada dasar-dasar humas, kemudian manajemen humas, dan yang terakhir ini adalah aktivitas humas. Tujuannya sih sebetulnya goals kami mengapa ada mata kuliah aktivitas humas ini adalah mahasiswa kami mampu atau memahami tentang bagaimana peran dan fungsi humas baik secara internal ataupun eksternal pada perusahaan atau organisasi gitu. Kemudian tujuan berikutnya pastinya mahasiswa mampu mengaplikasikan mata kuliah ini, jadi tidak hanya sekedar teori saja, tetapi bagaimana kemudian mengaplikasikannya mulai dari penyusunan sebuah program PR atau humas, kemudian bagaimana mengeksekusi program PR sampai pada tahap mengevaluasi program PR itu sendiri. Event ini dibagi menjadi dua kegiatan, yaitu TikTok Challenge Wijaya Farm Indonesia yang dilaksanakan secara online dan juga special event hulu hilir Saturday Trip with Wijaya Farm Indonesia. Seperti yang sudah disampaikan oleh yang sebelumnya, bahwa tujuan dari kegiatan kami ini adalah kami ingin memberikan dukungan kepada petani dan juga pangan lokal. Yang kedua, kami ingin memperkenalkan Wijaya Farm Indonesia sebagai salah satu fasilitator dan juga marketer bagi petani lokal yang ada di Bali. Berdasarkan hasil diskusi, koordinasi, dan juga komunikasi antara Wijaya Farm Indonesia dan teman-teman ilmu komunikasi 2018, maka akhirnya kami memutuskan untuk membuat dua kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah TikTok Challenge Wijaya Farm Indonesia, dan yang kedua adalah Farm Visit atau yang lebih dikenal sebagai Saturday Trip with Wijaya Farm Indonesia. Wijaya Farm Indonesia tepat dijadikan mitra karena memiliki visi yang mulia, yakni ingin memperkenalkan produk petani lokal sekaligus ingin lebih mensejahterakan para petaninya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai alasan kenapa kami mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Udayana berkolaborasi dengan Wijaya Farm Indonesia dengan event ini. Pertama-tama mungkin penjelasan sedikit mengenai pertanian di Indonesia. Sebelum adanya COVID-19, pertanian di Indonesia ini menghilirasi panennya ke sektor pariwisata. Tapi seperti yang kita ketahui, setelah adanya COVID-19 ini, pariwisata khususnya di Bali juga tutup. Jadi hasil panen yang dihasilkan oleh pertanian lokal di Bali khususnya itu tidak terserap oleh pasar, bahkan hingga hasil panen tersebut digunakan untuk pakan ternak. Salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan kehidupan pertanian di Bali khususnya adalah mengandalkan digitalisasi agro-social entrepreneur. Disinilah Wijaya Farm hadir dengan konsep fasilitatornya dan marketer antara petani dan konsumennya. Wijaya Farm hadir dengan konsep door to door yang mengantarkan saya langsung ke dalam ke depan rumah dari konsumennya langsung. Hal ini dilakukan untuk menjaga physical distancing dan juga menjaga kualitas sayur agar fresh from the open diantarkan langsung ke konsumennya. Selain itu, pemilik Wijaya Farm Indonesia juga berasal dari kalangan anak muda, sehingga sesama anak muda bisa mendukung kiprah satu sama lain untuk bisa menciptakan inovasi-inovasi serupa. Jadi Wijaya Farm berdiri semenjak 2019, tepatnya tanggal 24 November. Berangkat dari permasalahan apa yang dikatakan dia tadi, benar sekali bahwasannya petani sering sekali tidak mendapatkan harga yang adil atau kita sebut dengan unfair trade system atau perdagangan yang tidak adil dan harga yang tidak adil. Bapak Ibu mungkin pernah membayangkan bagaimana sistem sayuran dan petani yang ada di Bedugul hingga nantinya sampai di Kota Denpasar saat ini. Petani
ketika terjadinya panen raya ataupun panen-panen biasanya sering sekali mendapatkan harga yang dalam tanda kutip cukup murah. Bahkan kalau saya pengalaman pribadi ya, kebetulan saya dari Batu Riti juga dari Bedugul, satu keranjang itu Bapak Ibu bisa dihargai hanya 20.000 atau 30.000 saja. Dan otomatis itu mengalami kerugian yang cukup besar menurut saya karena input-input dasar pertanian, pupuk dan lain sebagainya tidak akan kembali dengan harga segitu seperti itu. Jadi ada beberapa lembaga pemasaran yang terlibat pendistribusian sayur dari petani ya nantinya sampai ke konsumen. Pertama Bapak Ibu ada pengepul. Jadi pengepul ini mengambil sayur dari petani. Jadi biasanya sistem itu ijon atau dalam bahasa Bali itu macem. Jadi kalau petani itu punya 2 are itu bakal diambil, kalian dibayar berapa, lalu nanti bakal disortir dan dibagi lagi. Nah si pengepul ini akan menyerahkan ke tengkulak. Nanti si tengkulak ini akan menyerahkan ke pengecer hingga pedagang motor hingga pedagang sayur. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ada berapa margin yang diangkat sehingga nantinya sampai di konsumen. Dan hal tersebutlah yang menyebabkan salah satu faktornya adalah unfair trade system atau perdagangan yang tidak adil tadi. Dan oleh sebab itu, kita di Wijaya Farm berusaha menjadi marketer dan distributor, memotong rantai pasar untuk menciptakan fair trade system atau perdagangan yang adil. Mulai dari petani, Wijaya Farm sebagai marketer, dan terakhir nantinya sebagai konsumen. Yuk subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.